Martial Universe. Bab 199. Judul: Transformasi Naga. Bagus. Melihat semangat bertarung di mata Lindong, Tuan Si hanya bisa memujinya. Tak lama kemudian, ekspresi Tuan Si perlahan menjadi serius. Pakaian di tubuhnya mulai berkibar, padahal tidak ada angin. Gelombang Yuan Power yang dahsyat menyembur seperti ombak dan menyebar perlahan. Menghadapi Yuan Power yang sehebat itu, ekspresi orang-orang di kota Yan berubah. Beberapa orang yang cerdik langsung menjauh agar tidak terluka akibat efeknya. Mungkinkah Tuan Si akan menggunakan teknik itu? Xia Wanqin melihat kejadian di langit. Sementara ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah dan dia berkata dengan suara khawatir. Itu adalah teknik yang paling hebat dari Broken Jade Sword. Katanya teknik ini sudah mencapai tingkat ilmu bela diri kelas atas. Sebelum mencapai tahap form creation, Tuan Si mengandalkan teknik ini untuk membunuh dua orang praktisi Yuan dan tingkat akhir dengan sekali tebasan pedangnya. Ekspresi guru besar Yan berubah serius ketika dia menjelaskan. Apakah ayah benar-benar bermaksud membunuh Lindong? Zi Yue mengeratkan giginya. Dia tahu betapa mengerikan teknik terkuat ayahnya. Jika teknik ini digunakan dan hal-hal yang tak diinginkan terjadi, maka akan terjadi pertumpahan darah. Sepertinya tidak. Bukankah kau lihat kalau Tuan Si tak bisa mengalahkan Lindong bahkan setelah menggunakan teknik Great Jade Sword? Apalagi, anak itu bukan tipe orang yang sok berani. Karena dia berani menerima tantangan, dia pasti bisa bertahan. Guru besar Yan bergumam pada dirinya sendiri selama beberapa saat, lalu menggeleng. Meskipun dia berkata begitu, guru besar Yan merasakan keraguan di hatinya. Lagi pula, dia telah menyaksikan betapa dahsyat teknik dari Tuan Si sebelumnya. Ketika mereka berdiskusi, ekspresi Lindong menjadi serius. Dia merasakan kuatnya Yuan Power dari tubuh Tuan Si dan merasa kalau teknik yang digunakan Tuan Si selanjutnya pasti akan menggemparkan bumi. Halberd kuno yang berada di tangannya diayunkan ke bawah, lalu Lindong tiba-tiba mengeluarkan ki putih dari dalam mulutnya secara perlahan. Yuan dan yang berada di dantiannya sedikit bergetar saat semua Golden Great Sun Thunder Yuan-nya melesat keluar, lalu masuk ke Ancient Heavenly Scales Halberd. Wush! Yuan Power yang sangat besar masuk, Ancient Heavenly Scales Halberd segera mengeluarkan cahaya emas. Samar-samar terdengar suara petir menyambar. Boom! Ancient Heavenly Scales Halberd bersinar terang, sinar yang sangat terang juga keluar dari Broken Jade Sword yang ada di tangan Tuan Si. Gelombang Yuan Power yang sangat ganas muncul dari bilah pedangnya dan berkumpul di ujungnya. Dalam sekejap, bilah Broken Jade Sword meredup, sementara bola cahaya seukuran kepalan tangan yang amat menyilaukan muncul di ujung pedang. Bola cahaya ini dipenuhi dengan gelombang kekuatan yang hebat dan mengerikan, seolah semua Yuan Power yang ada di tubuh Tuan Si terkumpul di dalamnya. Bola cahaya itu bergetar, memancarkan gelombang Yuan Power yang menyebabkan Yuan Power yang ada di sekitar Tuan Si menjadi sedikit kacau. Teknik Broken Jade Sword, Burn Jade and Stone. Ketika bola cahaya muncul, tangan Tuan Si sangat gemetar seakan tidak bisa menahan kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah serius setelah teriakan kerasnya bergemuruh di langit seperti petir. Boom! Saat dia berteriak, bola cahaya yang ada di ujung Broken Jade Sword tiba-tiba tersapu seperti petir. Sementara itu, aura Tuan Si tiba-tiba melemah secara drastis hingga cahaya yang ada di Broken Jade Sword menjadi redup seketika. Serangan ini sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya. Walaupun serangan ini membebani, tapi kekuatannya jelas luar biasa. Bola cahaya itu memang tidak besar, tapi ketika menerjang langit, udara di sekitarnya meledak-ledak, menyebabkan bangunan yang ada di bawahnya hancur berkeping-keping. Kekuatan yang besar ini membuat takut sejumlah orang. Jika serangan itu mengenai mereka, maka akan menjadi pembantaian massal. Bola cahaya itu meninggalkan jejak berupa berkas cahaya yang melintasi cakrawala, bagaikan membelah langit menjadi dua. Saat berkas cahaya itu melesat ke arahnya, kelopak mata Lindong berkedut beberapa kali. Serangan Tuan Si kali ini benar-benar menakjubkan. Matanya yang berkedut akhirnya menjadi tenang.
Lindong kemudian menggenggam erat Ancient Heavenly Scales Halberd yang mengeluarkan kilauan emas. Gagang halbertnya tiba-tiba bergetar saat sisik yang menutupinya berdiri seperti naga yang terbangun. Boom! Berkas cahaya emas tiba-tiba keluar dari halberd kuno. Kaki Lindong menginjak pedang, lalu tubuhnya melesat ke depan diiringi tatapan terkejut banyak orang. Targetnya adalah berkas cahaya yang memiliki yuan power dahsyat. Melihat Lindong tidak berusaha menghindar dan memilih menghadapi serangan secara langsung, teriakan terkejut terdengar di seluruh kota Yan. Beberapa orang pun percaya kalau Lindong sudah gila. Ini. Guru besar Yan dan yang lain juga merasa takut dengan tindakan Lindong. Bahkan praktisi Foam Creation juga akan menghindari serangan ini, tapi Lindong malah berani menghadapinya secara langsung. Ketiga orang itu saling melihat satu sama lain, tak bisa memahami mengapa Lindong yang biasanya berkepala dingin akan bertindak seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar bermaksud menghadapi serangan Tuan Si yang hebat ini secara langsung? Growl. Ketika semua orang berbisik-bisik tentang tindakan Lindong yang tanpa pikir panjang, raungan aneh terdengar di langit. Orang-orang melihat bahwa halberd kuno di tangan Lindong memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Cahaya emas itu berkumpul di halberd kunonya dan tampak akan berubah menjadi naga yang besar. Perwujudan naga itu terbang tinggi di langit, memberi kesan aura yang sangat kejam. Hal itu nyaris terasa seperti naga yang bengis benar-benar muncul. Situasi yang tiba-tiba berubah itu menghentikan bisik-bisik para penonton. Baru sekarang mereka menyadari kalau Lindong bukanlah orang yang ceroboh, tapi malah benar-benar bermaksud bersaing dengan Tuan Si. Teknik Heavenly Scales Halberd berubah menjadi halberd naga. Teriakan dingin terdengar di langit. Perwujudan naga emas menyelimuti sosok Lindong, membawa serta embusan angin dan kilat yang menyapu dahsyat seluruh cakrawala. Boom! Diiringi tatapan khawatir orang-orang, perwujudan naga emas dan seberkas cahaya, yang sudah dipadatkan sampai batas kekuatan masing-masing saling berbenturan. Dalam sekejap, badai yuan power yang mengerikan melanda di langit. Berkas cahaya emas berkilauan memenuhi cakrawala. Gelombang yuan power menyapu turun dari langit, menekan beberapa orang di bawahnya, membuat mereka kesulitan mengangkat kepala. Bahkan beberapa yang lebih lemah saja sampai sulit bernapas, dan rasa takut memenuhi wajah mereka. Ini hanya gelombang yang paling lemah. Jika tubuh mereka terkena serangannya secara langsung, bukannya tidak akan ada abu yang tersisa? Serangan yang kuat. Merasa keheranan, guru besar Yan, Xia Wancin, dan lainnya memicingkan mata mereka ketika melihat langit. Perwujudan naga emas menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. Mereka tahu, jika mereka langsung terkena serangan ini mereka akan terbunuh saat itu juga. Boom, boom. Gemerlap cahaya emas turun dari langit saat terdengar suara petir menyambar. Sebuah suara retakan pelan terdengar, kemudian orang-orang mendadak melihat cahaya emas membelah cakrawala dengan kecepatan yang tak dapat dibayangkan. Dalam sekejap, cahaya tersebut muncul di belakang dinding kota. Pertarungan itu berakhir cukup cepat. Saat cahaya emas menyala di langit, cahaya itu tiba-tiba meredup perlahan, sebelum akhirnya menghilang. Sementara perwujudan naga emas juga perlahan menghilang. Saat mereka memandang langit yang sunyi, tatapan mereka langsung melihat Lindong yang muncul di atas dinding kota. Lalu Tuan Si ada di belakangnya cukup jauh. Siapa yang menang? Melihat kedua orang itu, suara riuh meluas dengan cepat di kota. Cahaya emas sebelumnya terlalu menyilaukan dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hehehe, aku tidak menyangka bahwa seorang pemuda berbakat akan muncul di kota Yanku ini. Aku yakin bahwa temanku, Lindong, akan berdiri di antara praktisi-praktisi hebat di dinasti Agung Yan kurang dari 5 tahun. Kali ini aku kalah. Tubuh Tuan Si perlahan mendarat pelan di dinding kota. Dia melihat ke arah Broken Jade Sword yang meredup di tangannya dan sehelai rambut di bahunya, lalu mendesah pelan. Dia tahu bahwa serangan Lindong sebelumnya benar-benar kuat. Bahkan dia merasa sulit untuk menghadapinya. Tuan Si benar-benar kalah. Kata-kata Tuan Si tidak disangka-sangka seperti bom yang menyebabkan seluruh kota Yan langsung gempar. Satu persatu tatapan terpana orang-orang tertuju pada punggung pemuda itu.
Mereka merasa kagum ketika Lindong mengalahkan Yue San, walaupun tidak sampai terkejut. Tapi sekarang, kekaguman awal mereka mau tak mau mulai berubah. Bisa menghadapi praktisi yang berada di tingkat form creation pada usia semuda ini, lalu akan semengerikan apa dia kelak? Banyak orang saling pandang seolah mereka mulai mengerti seberapa menyeramkannya keberadaan Lindong dari keluarga Lin. Selama Lindong hidup, siapa yang berani berniat mencelakai keluarga Lin? Tuan Si terlalu rendah hati, aku sekarang tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Lindong tertawa dan dengan jentikan tangannya, dia menyimpan halberd kunonya ke dalam tas Qian Kun. Dia segera melompat dari dinding kota yang tinggi dan bayangan merah bergegas ke arahnya untuk ditunggangi. Mereka pun pergi secara bersamaan. Hehehe, Tuan Si, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ketika bayangan yang berapi-api itu menghilang di kejauhan, suara tawa pelan terdengar dari jauh, menyebabkan orang-orang yang masih tercengang menyaksikan pertarungan barusan, sadar dari keterkejutan mereka. Mereka memandang ke sosok yang berjiwa bebas dan mulai menghilang di kejauhan. Kekaguman dan rasa hormat muncul di hati mereka. Di atas dinding kota, Tuan Si memandangi tempat di mana Lindong menghilang. Senyum kecut muncul dari sudut bibirnya. Serangan sebelumnya telah menghabiskan seluruh kekuatan Lindong, tapi bukankah dia juga sama? Kali ini, kelihatannya imbang. Aku ingin tahu, akan jadi orang sehebat apa ketika dia kembali ke kota Yan.